Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah M dari Prodi D3 Teknik Elektro akan menjelaskan tentang PPT Sistem Proteksi Tenaga Listrik, yaitu sistem proteksi pada generator yang akan saya jelaskan selanjutnya. Proteksi sistem tenaga listrik, yaitu sistem proteksi generator, disusun oleh kelompok 2. Saya sendiri Ardiansyah M. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari generator. Generator adalah suatu alat yang mengubah tenaga listrik mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC maupun DC, yaitu arus searah dan bolak-balik. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator AC dan generator DC. Generator DC sering disebut dengan alternator. Alat ini terdiri dari magnet yang kutub berbentuk cekung dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu arus medan searah seiring, disebut juga dengan dinamo. Alat ini terdiri dari atas magnet dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Sistem proteksi, yaitu proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal antara lain yaitu hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari sistem proteksi adalah sebagai berikut: mengurangi kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin. Yang ketiga, mencegah meluasnya gangguan. Adapun fungsi dari sistem proteksi adalah sebagai berikut. Itu mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan, melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem yang lainnya masih dapat terus beroperasi. Nah, berikut merupakan gambaran dari aplikasi sistem proteksi terdiri beberapa, yaitu berikut adalah skema umumnya. Yang pertama itu ada relay, yaitu pengaman sebagai elemen perasa pengukur untuk mendeteksi gangguan, pemutus tenaga atau PMT sebagai pemutus arus, dan sirkuit tenaga yang melepas bagian dari sistem gangguan. Trafo arus atau trafo tegangan mengubah besarnya arus dan atau tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder atau relay. Baterai aki adalah sumber tenaga yang mentripkan PMT atau catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu sistem. Berikut adalah gangguan pada generator. Yang pertama itu hubung singkat atau short circuit pada lilitan stator. Yang pertama, lilitan hubungan singkat fasa ke fasa. Untuk mengamankan masing-masing lilitan fasa generator dapat menggunakan relay arus yang lebih yang dihubung diferensial. Relay diferensial arus ini dapat menggunakan relay arus yang lebih sederhana atau yang dilengkapi dengan pelambatan waktu, atau dapat juga menggunakan relay diferensial presentasi dengan resisten yang linear atau yang dapat berubah. Yang kedua, hubung singkat fasa dengan fasa. Untuk mengamankan gangguan ini maka digunakan relay lain. Penggunaan relay diferensial pada sistem yang ditanahkan dengan pertanahan tinggi menyebabkan kepekaan relay terhadap gangguan tanah yang sangat rendah. Hubung singkat antara lilitan fasa dengan fasa yang sama. Walaupun relay diferensial dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar fasa hampir pada semua lilitan generator, tetapi relay ini tidak dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama. Bermacam-macam skema pengaman telah dibuat, namun umumnya tidak praktis dan terbatas pada konstruksi generator itu sendiri.
Yang keempat, rangkaian terbuka pada lilitan. Kejadian rangkaian terbuka pada generator modern adalah hal yang sulit terjadi karena bentuk fisik penghantar dan pelindung khusus yang ada pada konstruksinya cukup kuat dan biasanya tidak diterapkan relay pengaman yang khusus untuk mendeteksi rangkaian terbuka. Yang kedua, yaitu beban lebih atau overload. Untuk mengamankan generator terhadap masalah suhu yang tinggi, biasanya dipakai sebuah relay arus lebih tunda waktu atau dipakai relay suhu yang pada tahap pertama membunyikan alarm dan pada tahap berikutnya men-trip PMT generator. Yang ketiga, yaitu gangguan pada generator, yaitu panas lebih atau overheating. Untuk mencegah arus sirkulasi yang melalui bearing yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing yang diakibatkan oleh arus tersebut, maka dipasang suatu bahan isolasi antara lempengan pelat dan bantalan main outboard mesin. Apabila isolasi ini rusak atau terjadi hubung singkat antara keduanya, maka bearing akan mengalami cacat yang disebabkan oleh muatan listrik statis. Yang keempat, yaitu tegangan lebih atau over voltage atau kecepatan lebih. Penggerak mula generator dapat mengalami kecepatan lebih atau overspeed dalam keadaan kerja yang tidak normal. Untuk itu, maka generator harus dilengkapi dengan pengaman kecepatan lebih. Alat ini dapat digabungkan dengan sistem governor penggerak mula atau dapat juga menggunakan centrifugal device. Jika peralatan pengaman kecepatan lebih mekanis tidak dipasang, maka relay frekuensi harus digunakan. Yang kelima, yaitu pengaman kehilangan medan penguat atau loss of file. Pengaman kehilangan medan telah dikembangkan untuk dapat melindungi generator terhadap kehilangan medan sebagian atau seluruhnya, untuk menghindari kesalahan pemutusan akibat adanya surya sesaat atau perlu menerapkan penunda waktu yang mungkin ada pada relay itu sendiri atau dengan memasang relay penunda bantu. Pengaman kehilangan medan penguat dapat diterapkan apabila salah satu atau lebih keadaan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, itu jika generator dilengkapi dengan pengatur-pengatur tegangan otomatis, salah satu generator yang dioperasikan paralel lebih besar dari lainnya. Yang ketiga, generator mempunyai hubungan listrik yang mudah sekali terlepas. Yang keenam, yaitu daya balik motoring. Untuk mencegah kerusakan akibat gangguan ini maka generator harus dilengkapi dengan relay daya arah yang peka. Fungsi dari relay ini diatur sedemikian rupa, misalnya dapat memberikan isyarat peringatan dini atau memberikan isyarat pada rangkaian pemutus tenaga yang untuk melepaskan generator terhadap sistem. Untuk generator yang digerakkan oleh mesin diesel juga dapat menerapkan relay ini. Yang ketujuh, yaitu off the step. Karena relay dan saluran yang keluar dari rel sudah mempunyai proteksi sendiri, maka proteksi generator terhadap gangguan luar cukup dengan relay arus yang lebih dengan time delay yang relatif lama dan voltage restraint arus hubung singkat generator turun sebagai fungsi waktu. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh besarnya arus stator yang melemahkan medan magnet kutub atau rotor sehingga GGL dan tegangan jepit generator turun. Untuk menjamin kerjanya relay sehubung dengan menurunnya arus terhubung singkat generator, diperlukan voltage restraint coil. Mengingat karakteristik hubung singkat generator yang demikian, pada generator besar dipakai juga relay impedansi. Nah, ini berikut contoh soalnya. Dan yang terakhir, sekian dan terima kasih.